Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada kesempatan kali ini kami membawakan materi. Ini adalah materi PKS, yang mana kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya saya mengkaji tentang kitab takrib, tapi ini adalah yang saya kaji untuk saat ini adalah PKS. PKS itu adalah buku kompetensi santri, yang mana memang ada beberapa mata pelajaran yang dari Ma'had Darul Ilmi ada per semester untuk kajian-kajiannya. Yang pertama adalah, mari kita awali pada pengkajian kitab PKS ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga apa yang kita kaji pada pertemuan kali ini mendapatkan manfaat dan barokah, dan kita bisa mengamalkan apa yang kita peroleh, apa yang kita kaji pada pertemuan-pertemuan mimbar online Ma'had Darul Ilmi Mandua Kota Kediri. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada pertemuan kali ini saya akan menerangkan tentang sholat tasbih. Dinamakan sholat tasbih yakni adalah ketika seseorang melaksanakan sholat maka akan mengucapkan banyak kalimat tasbih di dalam sholat tersebut. Pengertiannya secara singkat yakni sholat yang di dalamnya akan seseorang yang melaksanakan sholat akan mengucapkan banyak kalimat tasbih. Nah, maka dinamakan sholat tasbih. Sebagaimana yang sedikit atau banyak yang sudah kita ketahui tentang sholat tasbih, sholat tasbih adalah sholat sunnah yang mana yang sudah memang benar riwayatnya dari Nabi menurut sebagian muhaditsin dan sebagian ulama. Dan mungkin ada juga yang mengingkari di sana terkait sholat tasbih. Baik itu hanya hukum khilafiyah saja, hanya perbedaan pendapat saja. Baik, akan tetapi di sini kami akan menerangkan kepada seseorang yang menjalankan sholat tasbih, karena sandarannya memang ada dan riwayatnya itu jelas tentang sholat tasbih. Sholat tasbih sendiri itu termasuk sholat yang tidak tentu waktunya. Tidak tentu waktunya karena sholat tasbih bisa dikerjakan kapan saja, di waktu apapun, malam ataupun siang. Yang tidak diperbolehkan melaksanakan sholat tasbih adalah ketika melaksanakan sholat ketika waktunya diharamkan melaksanakan sholat, seperti misalkan ba'da asar ataupun ba'da subuh. Nah, itu maka tidak boleh melaksanakan sholat tasbih. Maka sholat tasbih itu boleh dilaksanakan malam hari maupun siang hari, kecuali memang dilarang atau diharamkan waktu-waktu menjalankan sholat. Sholat tasbih itu memiliki beberapa fadilahnya. Yang pertama adalah, fadilah yang pertama itu kita bisa diampuni dosa besar maupun dosa kecil yang sudah terdahulu, maupun dosa-dosa yang akan datang, entah itu dosa kecil maupun dosa besar. Nah, sebagian periwayat tersebut itu menyebutkan walau kanat dunubuka mithla ramli alijin ghafarahallahu lak. Jadi seandainya dosamu itu seperti banyak buih di lautan ataupun seperti pasir yang bertumpuk-tumpuk, maka Allah itu akan pasti mengampunimu ketika menjalankan sholat tasbih. Dan juga untuk dari itu dikabarkan sangat besar sekali pahalanya. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, yang artinya kita disuruh untuk mengerjakan, apabila seseorang itu sanggup melaksanakan setiap hari, maka tunaikanlah satu hari satu sholat tasbih. Dan kalaupun tidak mampu satu hari, maka kerjakanlah 1 minggu 1 hari.
Jikalau tidak mampu juga 1 minggu 1 kali, maka kerjakanlah 1 bulan dalam 1 kali sholat tasbih. Dan ketika seseorang itu tidak mampu, maka laksanakanlah sholat tasbih 1 tahun itu adalah 1 kali. Maka disebutkan lagi, jika tidak bisa 1 hari, entah terus setelahnya adalah 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, maka janganlah engkau meninggal sebelum pernah engkau melaksanakan sholat tasbih. Nah, maka dilihat dari keterangan tersebut, Syekh Nawawi Al-Bantani begitu menyebutkan, begitu menerangkannya, sampai-sampai seumur hidup minimal seseorang itu bisa melaksanakan sholat tasbih 1 kali, itu sudah mendapatkan pahala yang sangatlah besar. Dan selanjutnya sholat tasbih sendiri, ketika seseorang itu melaksanakan sholat tasbih, maka ada 1 riwayat terkait waktu melaksanakannya sholat tasbih. Ada yang mengatakan bahwasannya sholat tasbih bisa dilaksanakan 4 rakaat 1 salaman, ataupun 4 rakaat 2 kali salaman. Nah, akan tetapi yang lebih baik, ketika sholat tasbih tersebut dilaksanakan siang hari, maka lebih baiknya dilaksanakan 4 rakaat 1 salaman. Akan tetapi, jika seseorang itu melaksanakan sholat tasbih di malam hari, sholatul laili masna, itu adalah ketika sholat malam itu baiknya melaksanakan 2 rakaat. Untuk itu berarti kalau sholat tasbih sendiri ada 4 rakaat, maka jikalau dilakukan pada malam hari, maka 2 rakaat 1 salaman, dan 2 rakaat lagi 1 salaman lagi. Untuk selanjutnya, niatnya dari sholat tasbih sendiri, yakni adalah ketika seseorang itu melaksanakan sholat tasbih yang 4 rakaat, maka berniat hanya cukup usolli sunat tasbihi 4 rakaatin ada'an lillahi ta'ala. Hanya cukup seperti itu jikalau seseorang yang melaksanakan sholat tasbih 4 rakaat. Berbeda ketika seseorang itu melaksanakan sholat tasbih yang 2 rakaat, hanya cukup berniat usolli sunat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Hanya cukup seperti itu. Sholat tasbih bisa dilaksanakan seseorang itu berjamaah, ada juga dilaksanakan sebagai sendiri. Maka semua itu adalah diperbolehkan. Boleh kita melakukan di malam hari sholat dengan berjamaah, boleh kita melakukan di siang hari kita tidak dengan berjamaah pun itu boleh, diperbolehkan dari untuk hukum sholat tasbih tersebut. Dan selanjutnya adalah untuk mengenai tata cara sholat tasbih. Tata cara sholat tasbih ini adalah yang pertama adalah ketika setelah takbiratul ihram, sebagaimana sholat-sholat yang fardu, sholat tasbih itu sama seperti sholat yang lain, akan tetapi bedanya akan menambahkan ataupun banyak mengucapkan kalimat-kalimat tasbih dalam sholat tasbih tersebut. Misalkan rakaat pertama setelah takbiratul ihram, setelah itu kita akan membaca doa iftitah, setelah itu adalah Fatihah dan surat pendek yang mungkin kita sudah hafal, dan setelah itu kita membaca kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Jadi doa iftitah, al-Fatihah, surat pendek, setelah itu sebelum ke rukuk kita membaca kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Maka ketika sudah membacanya, kita langsung untuk rukuk. Nah, ketika rukuk itu adalah kita sudah membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali, maka sebelum kita berdiri kembali, maka kita membaca tasbih terlebih dahulu sebanyak 10 kali. Bacaannya tetap sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu kita berdiri atau keadaan i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, setelah kita mau
rukuk atau kita mau sujud yang awal, itu kita membaca tasbih terlebih dahulu sebanyak 10 kali. Maka gerakan demi gerakan sholat itu kita selingi dengan kita membaca kalimat tasbih 10 kali. Nah, setelah itu kita selesai rukuk yang pertama. Setelah rukuk yang pertama, kita iktidal, kita bangun membaca 10 kali doa tasbih. Setelah itu langsung sujud yang pertama. Setelah kita membaca subhana rabbil a'la wa bihamdihi 3 kali, kita melaksanakan bacaan sujud. Kita melaksanakan bacaan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar untuk sujud yang pertama. Setelah itu kita bangun, duduk di antara dua sujud pun sama. Kita nanti sebelum sujud yang kedua, kita membaca terlebih dahulu kalimat tasbih. Kalimat tasbihnya tetap sama dan totalnya atau jumlahnya adalah tetap sampai 10 kali. Dan setelah itu kita melaksanakan sujud yang kedua, subhana rabbil a'la wa bihamdihi 3 kali. Setelah itu adalah kita membaca kalimat tasbih terlebih dahulu sebanyak 10 kali. Maka selanjutnya rakaat pertama, ketika kita mau berdiri ke rakaat kedua, ketika sujud kedua itu tidak langsung berdiri. Kita duduk istirahat atau duduk sebelum berdiri atau sebelum rakaat kedua, kita membaca kalimat tasbih terlebih dahulu sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan kemudian baru kita bangkit berdiri untuk rakaat kedua. Pada rakaat kedua pun sama, kita melaksanakan seperti sholat yang rakaat pertama. Rakaat kedua pun ketika seseorang itu sudah mulai berdiri dari duduk istirahat, melaksanakan tasbih sebanyak 10 kali, lalu seseorang itu akan berdiri dan membaca suratul Fatihah kembali dan 1 surat pendek, dan kemudian ketika akan melaksanakan rukuk pada rakaat yang kedua, maka diharuskan membaca tasbih sebanyak 10 kali terlebih dahulu. Terus setelah itu ketika sudah, baru seseorang itu melaksanakan rukuk yang rakaat kedua. Setelah rukuk subhana rabbil azimi wa bihamdihi 3 kali, setelah itu sebelum berdiri maka juga diharuskan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Maka setelah tasbih 10 kali baru seseorang itu berdiri untuk sami Allahu liman hamidah atau iktidal, yakni setelah membaca doa iktidal, maka seseorang akan melaksanakan sujud pada rakaat yang kedua. Yang mana sebelum sujud pada posisi rakaat kedua, seseorang itu harus mengucapkan kalimat tasbih terlebih dahulu sebanyak 10 kali. Nah, ketika sudah bertasbih untuk membaca 10 kali tersebut, seseorang itu baru melaksanakan sujud yang rakaat kedua pada posisi sujud. Nah, setelah sujud pun, sebelum melaksanakan gerakan selesai sujud ataupun duduk di antara dua sujud, nah itu seseorang itu pada rakaat kedua melaksanakan sujud rakaatnya kedua, maka harus membaca tasbih terlebih dahulu. Setelah sudah baru duduk istirahat atau duduk di antara dua sujud. Setelah membaca doa duduk di antara dua sujud, maka seseorang itu juga diharuskan kembali membaca kalimat tasbih sebanyak 10 kali. Dan ketika sudah, barulah sujud yang kedua dilakukan. Nah, setelah sujud kedua dilakukan dan sudah selesai membaca doa sujud, nah seseorang itu juga diharuskan membaca tasbih sebanyak 10 kali membacanya. Dan setelah itu seseorang baru duduk at-tahiyat akhir. Nah, setelah membaca at-tahiyat itu yang terakhir, maka sebelum salam maka juga diharuskan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Maka rakaat pertama dan rakaat kedua, jumlah tasbih yang dibaca oleh seseorang yang menunaikan sholat tasbih itu adalah sebanyak 150 kali.
Dan sholat tasbih sendiri ini adalah 4 rakaat. Sholat tasbih itu ada 4 rakaat. Jika ditunaikan boleh menunaikan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu ketika menjalankannya ketika malam hari. Dan ketika menjalankannya 4 rakaat sekaligus dan 1 salam itu dikerjakan lebih baik ketika tidak pada malam hari. Kita berniat bersama-sama semoga kita bisa melaksanakan sholat tasbih yang mana seperti perkataan Imam Nawawi, minimal seseorang melaksanakan sholat tasbih adalah 1 kali seumur hidupnya. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah yang kurang bisa dipahami. Kami mohon maaf atas sebesar-besarnya. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.